نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang mulia, tiada kalimat melebihi patutnya Alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Alhamdulillah atas segala nikmatnya, Alhamdulillah atas segala penjagaannya, Alhamdulillah atas segalanya. Selanjutnya, tiada ungkapan melebihi pentingnya bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW, sosok manusia sempurna yang membawa tanggung jawab kerasulan dan kenabian, membawa umat manusia dari gulita kekufuran menuju benderang cahaya keimanan. Kemudian daripada itu, mari tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan segenap perintah Allah serta menjauhi segala larangan Allah. Ma'asyiral muslimin yang terhormat, hari ini kita berada di akhir, maksud saya hari ini kita berada di pekan pertama dari bulan Muharram tahun baru Hijriah 1446. Sesuai topik yang diamanatkan pengurus masjid, yaitu mensikapi berjalannya waktu. Maka alangkah baiknya pertama, untuk mensikapi berjalannya waktu itu, pertama kita membuat perencanaan. Perencanaan yang baik ke depan akan juga membuahkan pelaksanaan yang baik, dan yang ketiga akan menghasilkan hasil atau produk yang baik. Perencanaan yang kita lakukan pada saat-saat ini atau pada pekan-pekan ini adalah perencanaan yang berdasarkan kepada sikap introspeksi, sikap muhasabah, menghitung-hitung apa-apa yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu, tahun 1446 Hijriah. Apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita lewati. Bukan sekedar menghitung-hitung keuntungan materi, harta, tetapi lebih dari itu di posisi mana kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di stasiun mana kita saat ini dalam perjalanan menuju Allah. Apakah kita dekat kepada Allah atau bagaimana? Para ulama terdahulu bila bertemu, mereka saling bertanya, mal khabar? Kaifal hal? Apa kabar? Bagaimana keadaanmu saudaraku? Maksudnya bagaimana kedekatanmu kepada Allah saat ini? Bagaimana keadaan ibadahmu? Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Kaifa haluka ma'allah? Pentingnya introspeksi itu adalah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Duhai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri memerhatikan apa yang telah berlalu daripada dirinya. Hendaklah ia introspeksi, muhasabah, evaluasi untuk perbaikan, untuk perencanaan di hari esok apa yang akan dilaksanakannya, dan untuk perencanaan di mana kelak dia di akhirat. Wattaqullah,
Sekali lagi bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha mengetahui dengan amat detil terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menyerupakan diri dengan orang-orang yang melupa Allah, lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka itu lupa diri, lupa kepada diri sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nabi SAW berpesan, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian sendiri, introspeksilah. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian benar-benar dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbar, berhiaslah kalian sebelum menghadap dalam penghisaban terbesar di depan al-mizan di akhirat sana. Wa innama yakhiful hisabu yawmal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sungguh hisab itu bakal ringan hanya pada orang-orang yang di dalam dunia ini rajin menghisab dirinya sendiri, sehingga ringanlah hisabnya di al-mizan atau di hadapan al-mizan itu. Di dalam sebuah hadis dikatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian ialah orang yang panjang usia lagi baik amalnya. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu ialah man dana nafsahu, orang yang dapat mengevaluasi diri, menundukkan diri, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal sebagai bekal di waktu setelah dia wafat atau mati nanti. Hadirin yang terhormat, bagaimana menjaga waktu itu agar tidak berlalu begitu saja hampa? Yang pertama, jadwalkan waktu kita. Jadwalkan apa yang akan kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jadwal abadi buat kita. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh Allah telah menjadwalkan untuk kalian 5 salat atau salat wajib yang waktunya telah menentu, yaitu 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua, bapak-bapak, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, niatkan lillahi ta'ala segala perbuatan, amal, gerak, langkah, ucapan maupun gerak hati kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, isi dengan ilmu, isi dengan istighfar, astagfirullah, isi dengan salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, bagi waktu itu. Sebagaimana dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Pada setiap malamnya beliau membagi sepertiga untuk belajar, menulis, membaca, dan seterusnya. Sepertiga untuk istirahat, dan sepertiga yang terakhir untuk ibadah. Selanjutnya adalah menyediakan minuman atau makanan untuk pembangkit energi. Al-Jaziri atau Al-Jazair menyediakan kopi dalam takaran tertentu, mungkin 1 ceret untuk seharian. Quraisy selalu menyediakan teh manis yang menemani dia belajar dan menulis. Selanjutnya yang keenam, batasi makan, batasi minum agar tidak sering ke kamar kecil. Atur makanan, mana makanan yang cepat kita hadirkan, kita siapkan atau kita buat. Mana yang cepat kita kunyah dan mana yang cepat kita cerna. Yang ketujuh, perbanyak berpuasa. Imam Nawawi berpuasa setiap hari. Meskipun puasa setiap hari itu makruh, tetapi pada orang yang seperti Imam Nawawi, yang telah menazarkan dirinya untuk ilmu siang malam setiap hari sepanjang hidup sampai dia tidak menikah, maka hukum berpuasa setiap hari yang tadinya makruh itu bisa menjadi sunnat karena kesunahan menuntut ilmu. Bahkan bisa menjadi fardu kifayah karena di antara ilmu-ilmu yang dilakoni, yang didalami, disebarkan oleh Imam Nawawi, ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Bahkan bisa menjadi fardu ain bila ilmu-ilmu itu adalah ilmu yang hukumnya fardu ain. Yang terakhir adalah seperti dilakukan oleh
Junaid Sulaiman, beliau membuat catatan harian. Beliau membuat catatan harian itu selepas salat subuh dan setelah memberikan halaqah kajian tafsir dan sebelum beliau melaksanakan salat duha. Disitulah dia membuat catatan harian apa yang telah dilaksanakannya kemarin. Misalnya pada hari kemarin dia membaca Quran sampai juz 29. Pada kemarin dia melaksanakan malamnya dia melaksanakan tahajud, melaksanakan salat hajat dan salat-salat sunat yang lain. Beliau catat semuanya. Beliau hadir di walimah, beliau hadir undangan, beliau hadir muktamar. Beliau catat semuanya pada catatan harian pada hari berikutnya. Sehingga tidak heran apabila Junaid Sulaiman mendapatkan keramat 40 tahun mencatat catatan harian itu. Pada tahun 56 sampai 96 beliau wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memberi kita sukses, taufik, hidayah sehingga kita melalui merencanakan, melaksanakan dan menghasilkan untuk hari-hari kita setahun yang akan datang untuk meningkatkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadu'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Waktu bangkit jiwaku